Selamat pagi pemirsa-pemirsa. Kita dari kelompok 1 dari kelas LA 65 mata pelajaran Alternative Business Dispute Resolution. Di sini kita akan melakukan simulasi tripartit, yaitu proses konsiliasi antara pihak Khairul Amri melawan PT Petrotech yang ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan. Selamat menonton. Silakan masuk. Memperkenalkan diri, saya adalah Daniel Agimanang dan ini adalah rekan saya Budi Kusuma. Dan ini adalah rekan saya David Petra. Saya dan David ini sebagai konsiliator yang akan menangani sengketa antara Bapak Khairul Amri dengan PT Petrotech. Baiklah, sebelumnya saya ingin melakukan verifikasi ya. Apakah benar ini adalah Bapak Khairul Amri? Ya. Bapak Khairul Amri tinggal di Jalan Mampang Perapatan, Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, benar? Betul. Dan ini adalah kuasa hukumnya Bapak Nelson Situmorang, benar? Belum. Oh, berarti ya jadi. Oh, iya. Bisa diperlihatkan surat kuasa dan kartu perantinya Bapak Emir? Silakan diperiksa. Lalu pihak satu lagi ini ada PT Petrotech Guna Perkasa ya, diwakili oleh Insinyur Thomas Ali selaku Direktur PT Petrotech. Beralamat di Taman Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Benar ya? Dan kuasa hukumnya adalah Doni Palembang, benar? Oh bukan. Oh bukan? Saya Farhan Kamil, udah ganti. Farhan Kamil, bisa diperlihatkan surat kuasa dan kartu perantinya? Ya, silakan periksa. Oke. Jadi bapak-bapak, sebelumnya saya memberitahu bapak-bapak sekalian sudah sepakat ya kalau saya konsiliator ya. Sudah ini sama Bapak ya. Nah, sebelumnya udah melakukan proses tripartit kalian berdua ini? Sudah oh, namun tidak tercapai? Iya. Baik. Sebelumnya saya menjelaskan di sini. Sebentar ya. Penjelasannya itu konsiliasi di sini. Ini adalah proses tripartit di mana Bapak Amri dan Bapak Insinyur Thomas itu akan ditangani oleh saya, ya, selaku Dinas Ketenagakerjaan di sini. Di sini konsiliasi menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Pada dasarnya adalah proses musyawarah dan mufakat. Oke, musyawarah ya di sini. Jadi proses ini akan berlangsung selama 30 hari ke depan paling lamanya. Ya kita cepat-cepat aja ya pokoknya. Terus hasil dari konsiliasi ini hanya ada dua, yaitu perjanjian bersama jika kita berdua sepakat ya, untuk untuk berdamai atau apa, dan akta anjuran tertulis jika salah satu pihak tidak ingin berdamai dan ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Baiklah, mungkin kita bisa mendengarkan dari pihak Khairul Amri dulu yang pertama, apa yang disampaikan, apa yang menjadi keluh kesah dari Bapak Khairul Amri ini. Ya, kita dengarkan ya. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada saudara Daniel Agimanang selaku konsiliator dan juga Bapak Ferry. Sebelum kami memberikan
apa yang kami inginkan kepada pihak termohon. Kami ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai kronologis kejadian dari Pak Khairul Amri tersebut. Jadi dimohon pada Bapak dijelaskan kronologisnya seperti apa. Agak lantang ya. Ya. Selamat pagi Bapak Pustianto. Ya. Dan Pak Pihak. Saya di sini akan menjelaskan kronologis masalah ini. Nah, saya itu telah bekerja pada PTT sejak 15 Oktober 2008. Jabatan terakhir saya itu marketing manager. Gaji saya 9.750.000. Kemudian saya telah memberikan pengabdian total sehingga 2009 atas kegigihan saya dan anak buah saya mencapai target penjualan yang sebesar 7,7 miliar. Itu melampaui target penjualan sebesar 6 miliar US dollar. Nah, baru tanggal 7 Januari saya dimutasikan oleh PT Pekanbaru. Iya, itu sudah ada surat mutasinya. Nah, tertanggal 4 Januari. Dengan tugas utama saya adalah sebagai pemasakan produk valve di area Pekanbaru. Nah, di mana produk tersebut adalah produknya PT Big Prima. Big Prima? Ya, Big Prima itu adalah anak perusahaan dari PTT. Nah, mutasi tersebut, dari mutasi tersebut saya mendapat fasilitas dari tergugat. Yang pertama, kompensasi saya sebesar 2 kali gaji saya, terus transport ditanggung tergugat atau dari PTT, kemudian tempat tinggal selama 6 bulan, kemudian biaya pengangkutan ditanggung oleh PTT. Nah, setelah saya diinformasikan pada tanggal 1 Juli 2011 saya sakit. Nah, saya telah didiagnosa dokter bahwa saya mengalami depresi ringan, kemudian saya mengalami tipes, penyakit yang beruntun. Nah, sehingga saya harus dirawat inap selama 15 hari. Kemudian menurut anjuran dokter juga saya disuruh istirahat selama 7 hari dengan ada surat keterangan dari Balai Pengobatan Rumah Sakit Bersalin Duri Medika tanggal 15 Juli. Ya, baiklah, ada tambahan mungkin dari kuasa. Yang baru saja dibacakan oleh saudara Khairul Amri itu adalah kronologisnya sehingga agar konsiliator dan para pihak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Dan saya membacakan apa saja yang diinginkan oleh Bapak Khairul Amri kepada termohon. Yang pertama adalah Bapak Khairul Amri ingin bahwa menyatakan bahwa PT Petrotek melakukan pemutusan hubungan kerja yaitu bertentangan dengan perundang-undangan sehingga dianggap tidak sah pemutusan hubungan kerja tersebut. Dan yang kedua, Bapak Khairul Amri menginginkan pemutusan hubungan kerja dengan secara patut sesuai dengan undang-undang yang mana akan diberikan pesangon dan tunjangan-tunjangan lain. Dan yang ketiga, Bapak Khairul Amri ingin PT Petrotek untuk membayar hak-hak Bapak Khairul Amri selama Bapak Khairul Amri ini bekerja pada PT Petrotek, yaitu hak-haknya harus sebagai berikut. Yang pertama itu adalah biaya pesangon sebesar Rp58.500.000. Yang kedua adalah penghargaan masa kerja 2 kali gaji, yaitu Rp19.500.000. Penggantian hak sebesar 11 juta THR dari tahun 2011 dan 2013 hingga 29 juta yang mana belum dibayarkan oleh. Dan yang ketiga adalah upah selama hak cuti 2011 sampai 2013 hingga 14.040.000. Yang kelima ialah biaya pengobatan. Biaya pengobatan sakit dari Bapak Khairul Amri ini, yang mana pada perjanjian dibilang bahwa segala sesuatunya akan ditanggung oleh pihak PT Petrotek senilai 8 juta rupiah dan kompensasi mutasi senilai
17 juta rupiah dan tiket kembali ke Jakarta dan pengiriman barang lainnya senilai 2 juta rupiah dan totalnya adalah 418.115.700 rupiah. 418 juta ya totalnya. Iya. Dan itu adalah yang ingin diminta oleh Bapak Khairul Amri. Dinegosiasikan. Ya, betul sekali. Ya, itu adalah dari pihak Bapak Khairul Amri. Dari PT Petrotem mungkin ada tanggapan atau bagaimana responnya terhadap usulan dari Bapak Khairul Amri ini? Bisa dibicarakan? Biasanya Iya, silakan. Ya udah lengkap ya. Tahu nih bapak-bapak sekalian. Bapak terakhir bekerja di mana? Buat di kota ya? Ya, PT Dwi Prima. Nah, saya jelaskan dulu, Dwi Prima itu kan grup perusahaan dari PT Petrotem. Betul kan? Tanya Bapak. Itu tak. Jadi begini Pak, saya jelaskan Pak. Oke, memang itu grup perusahaan dari kami, tapi masalah sistem manajerial dan kayak gitu kan di grup Prima yang ngurus, bukan Petrotem. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan ya bukan kami gitu loh, pada di Prima. Dia belum mengajukan gugatan, Pak. Ya, maksudnya aja kalau mau ngomongkan sana sini bukan kami lah, tapi Petrotem ya, Petrotem di Prima. Bagaimana nih tanggapannya akan Oke, saya akan menanggapi argumentasi dari Bapak Khairul. Menurut saya, PT Dwi Prima ini dengan dia adalah bagian dari anak perusahaan dari PT Petrotem, maka dengan surat mutasi Apa? Grup perusahaan Pak. ya grup perusahaan, maka dengan surat mutasi seharusnya tunjangan-tunjangan yang dimiliki selama Bapak Khairul Amri bekerja dengan PT Petrotem merupakan kewajiban pembayaran bagi PT Petrotem. Sedangkan Bapak Khairul Amri bekerja untuk Dwi Prima semenjak tahun 2011 sehingga tunjangan sebelumnya harusnya dibayar oleh PT Petrotem. Demikian. bagaimana Mas Hukum atas Ya, ada tanggapan lagi mungkin? saya tetap konsisten dengan pemikiran bahwa kalau masalah gaji dan pesangon itu urusan di Prima bukan kami. Boleh saya bertanya di sini ya? Mengapa PT Petrotem memecat langsung saja Pak Khairul ini tanpa memberikan surat peringatan? Boleh diberitahukan kenapa alasannya? Tapi itu bisa lebih jelas Bapak Insinyur. Bapak Khairul Amri saat itu sudah Jadi tidak ada pemberitahuan kepada Bapak selaku direktur atau selaku HRD. Segitu dong. Iya. Bagaimana? Ada lagi? Enggak ya? Bisa saya tambahkan? Kalau saya mendengar Bapak yang sendiri informasi ini berlebihan. Dikarenakan pada buktinya kami memiliki saksi yang akan kami datangkan pada nantinya. Ada saksi? Untuk nantinya sebagai bukti bahwa Khairul Amri telah mengirimkan surat bahwa dia sakit dan dirawat inap kepada Bapak saudara Rain Bapak di PT Dwi Prima, sehingga status dan informasi itu telah sampai kepada Bapak Insinyur Thomas. Jadi di sini Bapak Khairul telah memberikan surat kepada atasnya di PT Dwi Prima. Iya, betul. Tetapi PT Dwi Prima tidak memberikan kepada PT Petrotem. Itu selaku ini ya. Itu adalah tanggung jawab kami. Tanggung jawab kami adalah memberitahukan ke PT Dwi Prima. Selaku tanggung jawab saya. Iya. Sehingga Dwi Prima seharusnya memberitahukan kepada PT. Tapi Pak PT Petrotem tidak tahu apa ya. Tahunya dia menghilang begitu saja. Mungkin dari PT Petrotem ada saksi yang dihadirkan atau bagaimana? Ada yang dihadirkan. Ada berapa orang? Satu. Bapak Khairul ada saksi yang dihadirkan. Iya. Saya ingin menghadirkan dokter yang merawat Bapak Khairul Amri di rumah sakit dan juga Bapak Remo. Dia selaku di pekerja di PT Dwi Prima. Oh, kerja di PT Dwi Prima. Iya. Berarti mungkin bisa dihadirkan saksinya beberapa hari ke depan. Bisa. Ini kan hari Kamis ya. Hari Sabtu bisa? Bapak akan bertemu
saya ada kuliah. Ada kuliah? Minggu depan. Minggu depan Bapak silakan. Bisa dikontaksi saya. Baiklah, saya tutup dulu ya Mas ini. Dilanjutkan lagi hari Senin depan dengan agenda keterangan saksi ya. Oke. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Bagaimana saksi sudah bisa dihadirkan? Bisa. Ya. Ada berapa saksi dari Bapak Hairul? Saya menghadirkan dua saksi. Dua saksi dari Bapak satu orang. Nah, kita mulai mungkin dari saksi yang dua dulu ya. Silakan nih Pak, dari siapa? Satu dulu aja. Oke, ya silakan. Bapak mau catat ya? Sebelumnya mohon maaf Bapak Dokter bisa ditunjukkan KTP-nya begini Pak. Bapak Rifki benar ya bekerja pernah merawat Bapak bisa agak lebih lantang soalnya. Baik, saya betul pernah merawat dari Bapak Saudara Hairul Amri. Oke. Di rumah sakit Bumi kita. Waktu itu Bisa dijelaskan aja ya silakan. Baik, terima kasih Bapak Saudara. Bapak sekalian, pada tanggal 1 Juli 2017, Bapak Hairul Amri datang ke rumah sakit Bumi Medika untuk dengan tujuan obat. Pada saat itu saya melakukan pemeriksaan dan hasil diagnosis dari tim dokter menemukan bahwa Bapak Hairul Amri ini positif mengidap demam tifoid atau yang masyarakat biasa kenal dengan demam tipes. Ya. Dan juga Bapak Hairul Amri mengalami depresi ringan. Oleh karena itu, setelah saya konsultasi dengan tim dokter, maka saya mengajukan Bapak Saudara Hairul Amri untuk istirahat di rumah sakit, melakukan rawat inap selama 15 hari. Setelah 15 hari, Bapak Hairul Amri saya berikan surat untuk istirahat di rumah, surat keterangan yang menyatakan bahwa Bapak Hairul Amri harus beristirahat kembali di rumah selama 7 hari. Boleh saya bertanya dulu ya. Saat Bapak Hairul Amri ini dirawat, sebelum dirawat, apakah dia meminta surat izin untuk dia tidak masuk ke kantor? Pada Bapak ada surat Sebelum berobat, ya saat akan dirawat. saat akan dirawat belum kami lihat, karena belum tahu karena Saudara Hairul Amri hanya kami minta untuk dirawat dan setelah itu Tapi baru setelah itu Bapak berikan. ya setelah 15 hari dirawat, karena saya anjurkan untuk beristirahat di rumah selama 7 hari. Sebelum 15 hari dirawat Bapak berikan surat izin. Ya, Berarti dia ada surat betul, saya memberikan surat izin untuk beristirahat. Bisa nanti tolong diberikan ya. Oh sekarang ada. Coba cek ya. Bagaimana dengan pihak PT silakan ditanyakan saksi. Saksi ya, saya bagi saksi ya. Bukan, kalau ditanya Bapak Dokter. Saya Udah cukup ya? Oke, mungkin nanti dulu ya pihak PT. Saya hadirkan saksi dari satu lagi ya, satu lagi ya. Iya. Mungkin ini sudah dipersilakan dipanggil saksi lagi. Nah, Bapak, silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih. Makasih ya.
Bapak Remo, benar ya dari kategori prima ya? Sebagai apa tuh? Saya di sini mewakili perwakilan perusahaan Bima yang salah satu perusahaan dari Petronas. Oh, mewakili. Bisa dijelaskan kejadian apa sih yang menimpa Bapak Hairul ini? Jadi gini Pak, semuanya Bapak memang benar Saudara Hairul Amri memberikan surat kepada PT Prima. Dan sebenarnya kami dari perusahaan PT Prima melihat bahwa Hairul Amri ini sehat-sehat saja. Tapi tidak tahu kami bahwa ternyata dalam hatinya dia merasa depresi dan mengakibatkan menjadikan tipes. Nah, karena saya melihat seperti biasa saja, saya melaporkan. Biasa Pak, kalau anak perusahaan itu pasti melaporkan kepada perusahaan itu. Saya melaporkannya bahwa tidak apa-apa, tidak ada sakit apa-apa. Dan anak mohon maaf, perusahaan induknya tahunya PT Hairul Amri tidak sakit dan bolos 15 hari. Jadi itu murni miskomunikasi Pak. Jadi saya bahwa melaporkan kepada PT induk saya bahwa pekerja yang mutasi ini tidak apa-apa. Boleh saya bertanya ya? Ya boleh silakan Pak. Jadi begini, Pak Hairul ini sudah ikut Bapak? Benar Pak. Ada ya? Ada suratnya? Benar Pak. Ada. Datang ke meja saya Pak. Bapak melihat itu surat? Ada ya? Maksudnya Bapak membaca surat itu pada saat dia izin? Apa setelah dia sembuh? Saya melihat setelah dia sembuh. Setelah dia sembuh? Dalam Jadi keadaan sudah sehat. selama 15 hari dia sakit itu Bapak belum membaca surat izin dari itu? Belum membaca surat izin. Oh, berarti Bapak juga yang bertugas melapor ke PT Petronas? Iya, perusahaan induk saya. Bapak melapor ke PT Petronas bahwa dia ini sehat-sehat saja karena Bapak juga emang belum baca suratnya. Benar ya? Betul Pak. Ya, berarti ini akan masalah. Ini Bapak. Ada pendapat mungkin? Boleh saya. Boleh silakan ditanyakan. Bapak Remo ya? Iya Pak. Sudah berapa lama kerja di PT Prima? Saya sudah mengabdi selama 5 tahun di PT anak perusahaan PT. Selama 5 tahun bekerja di PT Prima Pak Remo. Kalau ada masalah tentang keuangan sama Bapak langsung lantas meminta kepada PT Prima. Sebenarnya saya mau punya tim sendiri Pak. Oh iya. Boleh. Tapi karena saya diwajibkan sebagai perusahaan anak perusahaan Petrotek Pak, saya masih melapor. Tapi hasil olahannya saya mempunyai tim sendiri. Bagaimana? Pak, saya jangan pusat ya Pak. Apa oke? Silakan ditanyakan dulu mungkin dari pihak Pak Remo. Kepada Bapak Kuasa Hukum, menurut saya bahwa tugas dari Bapak yang meminta Bapak terdakwa merupakan kewajiban dari Bapak yang meminta karena surat mutasi tersebut berisikan sebagai yang telah dibacakan, maka itu merupakan salah satu kewajiban dari PT Prima. Perkembangan jadi Insya Allah. Ada tanggapan lagi? Saya ada sebenarnya buat asli. Boleh masukkan Bapak Remo. Sama pengalaman 5 tahun ini, saya akui kesalahan yang sangat fatal. Saya mengakui Pak. Mohon maaf Pak. Saya dengan tim akan berusaha sebaik Pak. mungkin sudah ya. Ini saja ya. Tapi belum aja Pak. Kalian ya. Baik-baik. Mungkin
saksi dari Bapak Hairul bisa dipersilakan ya. Terima kasih ya. Waktunya. Oke, dari pihak Bapak Insinyur bisa dipanggil. Ya, mohon Bapak atau memperkenalkan dirinya. Ini siapa, dari mana, nama di sini? Dia ada Mas Denny ya. Kalau ada Iya, Denny benar kan? Iya. Boleh diperkenalkan ya Anda. Nama saya terus. Ya, terus. Orangnya menjalankan ya. Ya, saya karyawan di PT Petrotech. Oke. Bagian marketing. Oke. Di sini saya akan memberi keterangan. Oke, silakan. Bapak Khairul Amri ini pekerja yang aktif. Sebenarnya dia dari tahun 21 sampai 24 Juni dia absen seperti biasa, selalu hadir. Tanggal 25 sampai 26 libur. 27 sampai 28 iya, tugas lapangan. Nah, tanggal 30 Juni sampai 21 Juli absennya kosong. Nah, yang paling parah, pada tanggal 4 saya menelpon Bapak Khairul Amri dan tidak ada kabar, tidak ada telepon, tidak diangkat sama sekali. Ya bagaimana mau diangkat? Sabar. Ya, saudara saya tidak mendapat rincian biaya dari rumah sakit tersebut, sehingga tidak ada perintah untuk saya membayar rincian rumah sakit tersebut. Gitu. Ada yang ditambahkan Mas Abun? Mas Abun, saya aja ya. Kalau Jadi menurut Bapak yang dilakukan Bapak Hairul Amri, apakah ini murni penyelewengan ya atau ini pengalaman kerja? Karena saya sudah 15 tahun kan. sebenarnya 16 tahun, enggak 16. Menurut saya benar. Tapi di sini saya mendapat keterangan bahwa surat izin dia sakit hanya 2 hari, bukan 15 hari. Sebenarnya belum bisa. Astagfirullah. Boleh saya bertanya dulu? Ya. Bentar ya. Bapak yang kenal, kenal. Dia ini selama kerjanya bagaimana? Apakah dia orangnya memang maksudnya integritasnya tinggi gitu. Jadi kalau emang sakit ya benar sakit, kalau emang ya gitu. Bagaimana bisa diberitahukan kepada kita? Orangnya soleh, baik. Ya begitu baik Pak. Cuman emang dalam peristiwa ini Bapak tidak tahu aja ya. Iya. Bagaimana Bapak Khairul Amri atau Bos pada Menurut saya pendapat dari Bapak Petrus ini berlebihan. berlebihan? Iya, menurut saya ini adalah sebuah kebohongan yang diungkap-ungkap. Ungkap-ungkap apa pun. Ini bahasanya agak ini ya. Iya, ini adalah sebuah Ini kita ada kebohongan yang negosiasi. diucapkan. Ini ada daftar absennya, Pak. Absen itu tidak valid. Sudah jelas sekali. Dua saksi saya tadi mengatakan bahwa Bapak Khairul Amri ini izin sakit untuk 15 hari dirawat inap. Dan dokternya saja sudah, dan Bapak Khairul Putra satu pekerja dari PT di Prima telah mengatakan bahwa dia telah menerima dan telah membacanya. Bagaimana bisa surat itu berubah saat berada di tangan Bapak Petrus? Bukan berubah, yang saya terima surat obat berjalan. Jadi di sini rawat jalan selama 2 hari. Yang diterima hanya 2 hari, bukan 15 hari. Bapak menerima dari PT Prima tadi ya? Dari Bapak Remo ya? Ya. Oke. Mungkin kita cukupkan ya. Terakhir sampai sini saja. Terima kasih Bapak Petrus. Sama-sama. Silakan. Ini pendapat saya. Tadi kan udah ada saksi 3 ya. Mungkin alangkah lebih baiknya jika Bapak siapa namanya? Pak ini kan sudah menderita ya. Sudah menderita, dia sakit, dia sudah berusaha juga untuk memberitakan kabar bahwa dia sakit. Dan dia sudah juga membayar uang dia sakit. Terus dia dipecat lagi.
Jadi kayak apa sih? Ya. Gimana? Iya, Maksud saya di sini berarti jika PT Petroleum ini kan pertama ada dua poin yang saya lihat di sini. PT Petroleum ini sudah secara hukum melanggar proses pemecatan itu tidak sesuai dengan undang-undang, lalu tidak memberikan surat peringatan atau mohon maaf kalau ada negara yang sudah pertama ini berdasarkan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya. Pertama, pekerja atau guru yang masih selama 5 hari kerja atau lebih betul-betul tanpa keterangan secara tertulis dan yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan tak dipanggil oleh pengusaha 2 kali dari secara tertulis dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasi yang mengundurkan diri. Bagaimana susah? Saya perusahaan Petronet sudah memanggil dengan surat perjanjian untuk memberikan surat perjanjian sampai ke 3 kalinya dan tidak ada jawaban dari belakang. Bahkan Anda sudah memverifikasi kepada rumah sakit bahwa Khairul Amri ini dan menderita dan telah dirawat inap. Bagaimana bisa berbicara seperti itu? Verifikasinya lewat jalan. Enggak, Anda memverifikasi kepada rumah sakit bahwa Iya, intinya kan kantor berbeda. begini. Nah, konsilasi kita lanjutkan. Guys, ini kali ini Rabu bisa? ya saya kuliah sampai sore. Oke, Rabu ya. Baik, Rabu ya. Ya, selamat pagi Bapak. Ini hari Rabu ya, ini proses terakhir dari konsilasi. Di sini saya sudah mencermati. Kembali saya ingin memberikan anjuran bahwa Bapak Reko Advokat selaku karyawan dari PT Partner tadi sudah mengakui bahwa dia salah. Dia melakukan miskomunikasi di sini. Dia tidak menyampaikan surat dari Bapak Khairul Amri kepada PT Petronet. Dia sudah mengakui hal tersebut. Dari PT Petronet juga sudut pandangnya dia menyadari bahwa dia hanya mengetahui bahwa Bapak ini tidak hadir gitu kan ya, seperti itu ya. Jadi mungkin karena miskomunikasi tersebut yang merupakan salah dari Bapak Remo dan dia merupakan salah satu karyawan dari anak perusahaan daripada perusahaan PT Petronet. Di sini saya memberikan anjuran bahwa yang pertama mungkin PT Petronet ini harus memberi salah bersalah karena tidak mencermati lebih lanjut dan lebih lanjut tentang ketidakhadiran dari Bapak Khairul Amri ini. Itu yang pertama ya, dan tidak memberikan surat peringatan. Lalu yang kedua adalah mungkin Bapak Bapak Insinyur selaku direktur dari PT Petronet harus mungkin memberikan uang ganti rugi berupa tadi pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak sebesar 160 juta rupiah. Tadi kan dia mintanya 418 ya. Cuman menurut saya melakukan strategis ini yang menjadi hak yang seharusnya dibayarkan itu sebesar 160 juta rupiah. Itu adalah anjuran dari konsultasi. Bagaimana pendapatnya Bapak? Supaya PT Petronet apakah setuju? Jika setuju akan saya buatkan kesepakatan bersama atau tidak? Jika tidak akan saya berikan anjuran polisi. Tidak setuju. Jadi Bapak Direktur tidak setuju ya? Bagaimana dengan Bapak? Kami juga tidak setuju, kami mempertahankan 400 juta tersebut. Apa yang Amri? Saya tetap bisa 400 juta. 400 juta. Kembalikan hak saya. Kembalikan hak saya. Kembalikan. Kalau saya juga punya di sini, sebentar. Perusahaan kami, Khairul Amri berutang sama perusahaan kami berapa? 1 mobil Nissan X-Trail tipe standar otomatis kalau pembuatan 2007 dengan nomor B15 berapa? Ya sudah, kita lanjutkan dari pengadilan sudah. Iya, serta 1 Sudah, kamu harus ngomong lagi sudah. Jangan sangat menyesal kalau takut. Mohon maaf ya Bapak, ini saya sangat menyesal. Untuk konsilasi ini tutup. Saya dari orang dan peran saya Roy, cuma serta dan saya dari Petra Cendana mengucapkan terima kasih. Ya, assalamualaikum. Nanti tidak boleh salah.